datang di podcast seru hari ini. Perkenalkan, aku Mira sebagai host, dan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh dua narasumber yang hebat dan kece-kece nih. Ada Selfie dan Dinda. Halo. Halo, kenalin aku Selfie. Senang banget nih bisa datang ke sini dan sharing-sharing bersama kalian. Halo, aku Dinda. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu nih. Kita semua tinggal di mana ya? Ya, betul, di bumi. Bumi adalah tempat tinggal manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Di bumi juga ada udara, ada air, dan ada tanah yang sangat penting banget nih untuk kehidupan. Makanya dari itu sangat penting banget untuk kita belajar atau kita mengenal bumi kita agar kita bisa menjaganya. Nah, sekarang kita bisa langsung belajar nih dari kedua narasumber kita. Pertama nih saya mau nanya sama Kak Selfie dulu. Menurut Kak Selfie nih, seperti apa sih bentuk permukaan bumi itu? Nah, kalau aku tanya lagi Kak, kalau kamu dulu mikir permukaan bumi itu bentuknya apa? Kalau menurut saya sih permukaan bumi itu bentuknya bulat. Nah, kalau Kakak datar. Nah, pasti teman-teman yang nonton juga mengiranya kalau permukaan bumi itu bentuknya datar atau bulat, tapi sebenarnya enggak loh. Nah, ada yang tinggi seperti gunung, ada yang rendah seperti lembah, bahkan ada yang berisi air seperti laut dan juga sungai. Nah, jadi perbedaan tinggi dan rendah ini kita sebut sebagai relief. Benar sekali tuh Kak Selfie. Jadi bumi itu punya bentuk yang berbeda. Jadi bumi itu tidak hanya daratan, tetapi juga ada wilayah yang tertutup air dan udara. Nah, untuk memudahkan kita belajar, para ilmuwan itu membagi bumi menjadi 3 bagian. Ada litosfer, hidrosfer, dan atmosfer ya Kak? Ya, tapi ngomong yang Kakak sebutin 3 tadi itu definisinya apa aja sih Kak? Jadi definisi yang pertama yaitu ada litosfer. Jadi litosfer ini bagian daratan bumi. Nah, kalau hidrosfer itu bagian perairan bumi. Dan atmosfer itu bagian dari maksudnya bukan bagian tapi lapisan udara. Nah, jadi ketiga bagian ini mereka ini saling berhubungan dan ketiga bagian ini pun juga sangat penting bagi kehidupan kita. Begitu ya. Nah, sekarang nih saya mau tanya lagi nih sama Kak Dinda. Menurut Kak Dinda nih, kenapa sih bentuk permukaan bumi itu bisa berubah-ubah? Nah, pertanyaan bagus tuh Kak Mira. Nah, jadi bentuk bumi ini berubah-ubah karena dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Jadi faktor-faktor alam yang mempengaruhi permukaan bumi itu bisa berubah, adanya gempa, tsunami, angin puting beliung. Jadi peristiwa-peristiwa seperti inilah yang bisa mengubah lingkungan kita secara cepat dan kita tuh tidak bisa kendalikan, gitu Kak. Nah, tapi kita sebagai manusia juga sangat berperan penting dalam perubahan bumi. Misalnya, kita sedang membangun rumah, membangun jalanan, menebang hutan. Nah, kalau bukan ditebang itu kan lingkungan tuh jadi gersang, jadi panas, jadi gak sehat lah istilahnya. Nah, betul tuh. Bahkan sungai yang awalnya bersih bisa jadi kotor karena adanya limbah dari pabrik. Jadi kita tuh sebagai manusia tahu diri lah ya, kita tuh harus bijak dalam memanfaatkan alam supaya kita tuh tidak termasuk lah dari orang-orang yang merusak lingkungan. Biasanya orang-orang yang gak sadar diri gak akan peduli lingkungan. Nah, iya seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk nih dalam bagian pembahasan yang menarik nih. Menurut Kak Selfie dulu nih, bagaimana sebenarnya bumi bisa berubah dari dalam? Nah, jadi permukaan bumi itu tersusun dari lempeng-lempeng yang besar. Nah, kalian bayangin aja nih seperti puzzle raksasa yang saling menyatu. Jadi lempeng-lempeng ini itu bisa bergerak. Nah, jadi kenapa lempeng ini bisa bergerak? Karena pergerakan ini terjadi karena adanya arus konveksi di dalam bumi. Kira-kira kalian tahu nggak sih arus konveksi itu apa? Apa tuh Kak? Nah, jadi arus konveksi itu adalah pergerakan panas di dalam cairan atau bahan seperti batuan cair, makanya dia bisa bergerak. Itu ya. Jadi biasanya contohnya itu seperti apa sih Kak Selfie?
Adapun juga contohnya yang paling sederhana banget nih, biasa kita temukan itu air panas ya. Air panas itu kan suhunya tuh kalau lagi panas-panasnya akan naik ke atas, tapi kalau sedangkan kalau airnya dingin itu suhunya akan turun ke bawah. Nah, gerakan yang terus berebutan ini kita sebut sebagai konveksi, Kak. Nah, jadi di dalam bumi juga terjadi hal yang sama. Jadi panas dari dalam bumi membuat material di dalamnya itu bergerak lalu mendorong lempeng-lempeng yang di atasnya. Jadi akibatnya itu bisa terjadi apa aja sih, Kak Selvi? Nah, akibatnya bisa terjadi gempa bumi, gunung meletus, bahkan perubahan bentuk daratan. Oh, jadi ternyata bumi itu selalu bergerak dan berubah ya? Ternyata selama ini aku nggak menyadarinya. Kalian juga gitu nggak sih? Iya, aku sih taunya kalau bumi itu berputar, berotasi, Kak. Gitu ya. Oke, wah seru banget ya pembahasan kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah mendapatkan 4 pembelajaran nih yang paling penting. Yang pertama, bentuk permukaan bumi itu tidak rata. Ingat ya teman-teman, bumi itu tidak rata. Dan yang kedua, bumi terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang ketiga, bumi bisa berubah karena alam dan manusia. Dan yang keempat, lempeng bumi bergerak karena arus konveksi. Nah, dari kedua narasumber nih, dari kakak-kakak nih, ada kesan-kesannya nggak? Mungkin dari Kak Selvi. Aku masih pesan aja sih buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin buat kita ngejaga bumi itu kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, dan juga peduli pada lingkungan sekitar kita. Karena bumi yang lagi kita injak sekarang ini merupakan warisan untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Dan juga bumi mengajarkan kita tuh arti keseimbangan lah, jadi kayak gitu. Betul sekali ya. Kehidupan yang saling terhubung. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.